kangen banget kan masa-masa kita awal masuk kuliah gitu, bahkan sekarang terpisahkan oleh jarak dan waktu guys. Karena daring terus, kita ke kampus sebulan sekali, jadi ketemunya sebulan sekali aja. Betul banget. Jadi jarang banget ketemu. Betul. Karena kita juga kan udah mah jarak dari rumah ke rumah kan jauh ya. Kita beda kecamatan juga, cuman satu provinsi gitu. Masih tetap Bandung Barat. Oke teh, langsung aja ya gitu ya. Kan sekarang tuh banyak banget gitu ya penulis milenial zaman sekarang tuh, bahkan ketika adanya COVID-19 di Indonesia ketika tahun 2020 banyak banget yang namanya penulisan digital, bahkan platform-platform digital pun dipakai untuk menulis. Nah, pertanyaannya mungkin satu, kapan sih Teteh memulai menulis, atau lebih tepatnya itu menyukai hobi menulis itu tuh? Nah, kalau menyukai hobi nulis itu dari kelas 11. Nah, kalau suka bacanya itu dari kecil. Kalau suka bacanya dari kecil karena emang bapak aku suka bawa buku cerita setiap seminggu sekali. Ya, jadi rutin dia bawa seminggu sekali. Ya, itu tuh cerita itu ada cerita-cerita dongeng gitu. Nah, dari situ kan suka banget nih baca buku, baca novel. Ya kan belum ke novel ya, pas kelas 8 di perpustakaan nemu novel judul itu Tidak Hilang Sebuah Nama karya Galang Lupianto. Itu novel pertama yang berkesan banget, terus emang berat juga. Pasti. Dan sampai sekarang pun nulis juga ke bawahnya ke hal yang lebih berat kayak awal pertama baca. Pas itu suka banget sama novel. Pas udah baca novel itu hampir suka baca, terus-terusan baca novel sampai satu hari bisa ngabisin satu novel. Keren banget ya. Ada gak sih kendala atau kesulitan yang dihadapi ketika kita lagi menulis gitu? Pernah nggak? Kendala ya, kalau kendala itu paling utama itu di writer block sih. Apa itu writer box? Jadi kita susah nulis, susah ngilangin ide. Misalnya dia kayak nanti udah punya ini mau nulis judul ini nih, tapi pas begitu nulis kayak langsung stuck di jalan, kayak stuck aja di jalan. Nah, sering banget ngalamin kayak gitu kan? Sering. Nah, pasti. Apalagi sekarang nih musim UAS. Nah, itu iya, lebih bener banget. Bahkan ketika emang kita memposting sesuatu yang kita inginkan, bahkan ketika kita menulis suka emang tertunda, terbengkalai gitu ya. Sering gitu kan? Sering gitu. Terus pas nulis kan karena banyak kerjaan lain, kadang idenya nggak lagi lancar juga, kadang jadi kehambat pas begitu nulis jadi lupa lagi. Nah, betul. Jadi emang iya itu. Selain kita nge-stuck di jalan, di pertengahan jalan lagi enak-enak nulis nih gitu, tapi aduh idenya emang kayak mandek kayak gini gitu kan. Pernah gak sih gitu kayak ngalamin kita tuh pengen nulis satu cerita cuman pengen ngambil dari kisah orang gitu, bisa nggak kayak gitu? Dan pernah ngalamin nulisnya nggak? Pernah banget. Waktu itu kayak kita lagi nulis nih satu cerita, terus lihat kisah orang lain nih, kayak kisah teman aja ya, kisah percintaan temannya kayak rumit, pengen nih mau dijadiin novel, tapi naskah ini belum selesai. Terus selain writer block juga emang banyak ide-ide baru buat nulis. Nah itu teh kadang bikin jadi ganggu kita, terus kita teh selingkuh dari naskahnya. Iya, jadi sebenarnya naskah satunya itu nggak selesai, malah ngambil naskah yang baru gitu jadi kan. mandek di situ juga. Itu salah satu hambatan juga sih. Bener banget gitu ya. Bahkan jangankan begitu, aku pun juga dulu pernah nulis iseng-iseng kayak bikin tahunnya cuma stuck doang, cuma beres 2 bab doang udah gitu, sisanya ya enggak sama sekali. Kenapa nggak dilanjutin? Enggak. Rasanya harusnya dilanjut gak sih? Kalau lanjut kan aduh bingung nih ya kisahnya apa lagi gitu. Kalau misalkan nyomot kisah sendiri kan mustahil kan, beda dari alur yang kita tulis.
kayak gitu. Terkecuali misalkan udah pertengahan jalan baru diambil juga buku boleh sedikit-sedikit. Tapi kita bisa nyampurin dari kisah orang lain ke yang ditulis, kan itu bisa jadi inspirasi. Tapi terutama emang kuncinya di membaca sih. Kita bisa dapat banyak ide dari membaca. Betul banget. Kalau misalnya kita nggak baca, kita nggak akan banyak inspirasi, nggak akan banyak referensi juga gitu kan. Iya. Oke, satu lagi deh biar nggak lama gitu. Pernah nggak sih nemu satu buku yang bikin kayak greget gitu dari ketika kita baca? Jangankan buku deh, film atau apa gitu yang diangkat dari buku ke film kan rata-rata mereka tuh nggak sesuai dengan ekspektasi yang dari bukunya gitu kan. Pernah nggak sih kayak kecewa, ih kok gini gitu, kok beda dari yang dari si penulisnya, kenapa kayak gitu? Kalau pas baca belum nemu sih, kayak emang suka-suka aja. Kalau baca emang lebih suka aja, tapi emang paling suka ke yang nggak happy ending, yang sad ending. Oh iya. Kenapa? Karena emang buat kesan. Kita tuh nggak bisa lupain si tokohnya. Tapi aku nggak suka sih kalau sad ending. Aku lebih suka sad kayak ending. Berarti lebih suka happy ending. Iya, happy endingnya. Kalau misalkan sad ending kan suka kayak ini terusannya gimana sih, si tokohnya mati atau gimana gitu kan, enggak gitu kayak. Dan pernah menemukan tuh satu novel yang emang ngegantung akhirnya. Pernah nemu kayak gitu? Pernah. Hampir banyak gitu ya bahkan. Nah, tapi kita bisa open ending juga, tergantung kita ngebacanya. Kan kadang ada orang ini nih harus dilanjutin, tapi kalau misalnya kalau ini open ending berarti kita yang bikin endingnya sendiri. Nah betul, iya ya kayak gitu ya. Dan pernah juga nggak sih untuk membaca satu buku ataupun novel ketika kita baca dari segi penulisan masih salah? Pernah nemu kayak gitu? Pernah sih, tapi itu kalau dari platform yang kalau baca platform kan nggak melalui tahap editor, jadi emang kayak banyak yang salah cara penulisan. Tapi kan aku juga sebagai penulis pemula ya, jadi suka banyak kesalahan juga. Tapi kan kita juga punya ilmu dikit-dikit lah gitu, kita diamalin dikit. Nah, oke, satu lagi ini. Gimana sih cara kita buat hobi menulis mulai dari hal-hal kecil aja dulu lah. Buat nemuin menumbuhkan rasa cinta untuk menulis itu gimana? Baik lagi sih awalnya dari suka membaca, karena kan suka membaca, jadi asalnya mau dari penikmat jadi pengen punya karya untuk dinikmati oleh orang lain. Terus pengen juga ngeluapin perasaan yang emang gak bisa disampaikan ke orang lain. Karena ketika kita menulis, kita tuh sama ngeluarin beban, sama kayak ngeluarin perasaan-perasaan. Kan kalau secara gamblang kan misalnya kita punya perasaan sedih, kalau bilang ke orang lain kan belum tentu bisa memahami. Kalau lewat nulis kita mau segimanapun pasti bisa tersampaikan. Gitu sih. Oh itu aja berarti ya, berarti gampang banget sih gitu. Kalau misalkan disimpulkan berarti kita harus punya hobi membaca dulu baru ke menulis. Karena kan ada pepatah yang mengatakan membaca adalah jembatan ilmu gitu ya. Betul banget. Karena kan di surat pertama juga Ikro, iya bacalah. Bacalah berarti ya baru nanti kita menulis gitu ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Walaupun berbincang-bincang sekarang kesana kemari, tapi kita lebih tepatnya ke kaitan menulis ya, dunia menulis sama baca-baca ya, nyerempet ke sana juga. Iya, itu aja itu ya. Berarti kita sampai di sini aja ya teman-teman. Nanti mungkin bisa ketemu lagi di perbincangan selanjutnya ya. Pasti, dia juga tunggu episode selanjutnya. Semoga kita diberikan umur yang panjang, rezeki yang melimpah. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.